Iya, kadang kan orang bilang ya kalau sama pasangan tuh kita nggak cocok gitu. Sebenarnya nggak akan pernah cocok. The real business owner itu bisa tuh bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Plek ketiplek dimasukin ya. Buka 3 cabang, tutup 2 toko, cuma tinggal 1 toko. Karena apa? Ternyata ini bisnis dalam bisnis, bikin lagi bisnis. Values apa yang lo tanemin ke anak lo? Karena anak lo pasti ngerasa sometimes missing. Semua ini bukan tentang quantity, tapi tentang quality. Dalam hidup, dalam bisnis, dalam agama, nilai yang paling nomor 1 adalah kepercayaan. Lo berhasil ngebawa batik ke New York Fashion Week. Nah tadinya kan stasiun Cirebon, akhirnya jadi stasiun Cirebon BT Batik Trusmi. H-2 itu tiba-tiba aku dapat kabar bahwa di cancel kerja sama naming right ini. Kayak menyudutkan kita gitu loh. Dibilang gini, naming right itu adalah monopoli bisnis. Dia bilang atau saham mayoritas PT KAI udah dibeli sama BT Batik Trusmi. Itu Kaya raya banget gue. Ya, welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat lama gue. Terakhir ketemu di tahun 2016-2017. Akhirnya kembali lagi habis 9 tahun. Welcome, Sally Giovanni. Luar biasa ya kita akhirnya berjumpa lagi di sini. Jadi langsung flashback. Kita jalan-jalan di New York. Iya, betul. Founder dari BT Batik Trusmi. Sel, how is life? Trust me. Trust me, life is amazing gitu ya. Ya, alhamdulillah ya kan, aku sangat enjoy ngejalanin semuanya ya. Ada beberapa bisnis, tapi kan di samping itu juga aku sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin 3 anak juga. Ya happy. Happy ya. Lu terakhir waktu kita pergi ke US, ke Silicon Valley dan sebagainya itu, lu balik, lu sempat bilang sama gue, Nil, gue lagi mau ada rencana ekspansi. Itu tahun-tahun 2017 gitu. Kan habis itu kita nggak sempat communicate. Pokoknya yang gue inget, Ibnu pernah bilang gue bakal launching satu bisnis di Bali yang gede. Bener. Which is keranjang. Di Keranjang Bali, iya. Terus abis itu lu juga sempat bikin apa gitu, gue lupa. Cake ya? Iya, kue-kue artis kekinian gitu deh. Ya itu gimana tuh prosesnya? How was the journey? Jadi aku sama suamiku kan emang paling seneng cari inspirasi dengan jalan-jalan tuh. Ya kan, menurut kita dari situ kita bisa dapat banyak insight gitu. Makanya pulang dari US itu kita bilang kan kita pengen bikin bisnis yang berbeda nih dari BT Batik Trusmi. Alhamdulillah sih dapat tempat di Bali yang memang strategis ya, akhirnya kita bikin di Keranjang Bali. Cuma memang nggak sampai di situ ya kan. Kita juga mikir nih selain ini kita pengen bikin apa ya. Nah, tahun 2017 tuh waktu itu lagi booming cake artis kekinian. Akhirnya kita kan penasaran dong, coba deh pengen tahu gitu kan. Oh ternyata ya ada tuh bisnis yang cuma hype sebentar aja, habis itu udah selesai. Seasonal lah ya. Iya seasonal gitu, bukan long term kayak Batik Trusmi ada Keranjang Bali. Ini kan bener-bener kita seriusin gitu. Kalau itu kita emang jujur kita mau mencoba gitu kan. Tapi ya so far kalau nggak rugi ya nggak apa-apa juga gitu kan. Itu suatu pengalaman kita. Oh ternyata ya memang ada beberapa bisnis yang beda-beda strateginya gitu. Oke. Gue penasaran sama personality lu. Lu ibu dari 3 anak. Tapi lu juga jiwa semangat bisnis dan mengiderianya juga nggak kalah sama si Ibnu. Gitu Gimana lu berdua bisa selaras menjalankan bisnis? Kalau lagi konflik tuh berdua tuh kalau lagi stres tuh gimana sih? Iya. Nah untungnya sebenarnya karakter kita tuh berbeda loh. Ya kan, itu sebenarnya jadi poin ya kan. Jadi kalau suami aku tuh lebih introvert orangnya, aku lebih ekstrovert. Jadi ternyata kita jadi saling ngelengkapin gitu. Ya, jujur awalnya bisnis bareng pasangan itu pastilah gitu kan, ada ributnya ya kan, ada ya pasti salah paham lah segala macam, beda pendapat itu sangat wajar. Tapi gimana cara kita menyikapinya gitu kan? Aku sama suami akhirnya duduk bareng, kita ngomong dari hati ke hati.
oh iya ini harus disikapi dengan profesional. Oke. Ya, jujur cewek itu kan kadang baperan dong, ya Iya. kan. Kadang masalah di rumah dibawa sampai ke kantor. Masalah kantor udah pulang ke rumah tetap diungkit-ungkit, capek gitu. Akhirnya ya udah kita bikin boundaries, ya kan. Ya udah kalau masalah di rumah stop sampai di rumah aja. Ketika kita ngantor, kita meeting, jangan sampai bad mood. Lu Kayak bisa gitu. kasih contoh nggak boundaries tuh kayak gimana sih? Iya, Nah, ini seru nih ya jadi ngomong. Karena ini banyak relate dengan kehidupan ya teman-teman yang bisnis bareng pasangan gitu. Gimana sih caranya? Kan pasti masih kesel tuh. Iya sih pasti masih kesel. Tapi kita hatinya taruh dulu di rumah. Jangan dibawa-bawa ke kantor gitu. Jadi aku boundariesnya kayak gini. Oke, kita bagi tugas nih. Suamiku memang di back office. Aku memang orang marketing. Jadi segala keputusan yang eksternal, maksudnya Pak marketing segala macam itu memang udah kapasitas aku. berarti Jadi lu face of the business lah ya. ya, jadi Oke. suami aku boleh kasih masukan, tapi tetap nih ada keputusan di aku, Oke. termasuk internal. Internal suamiku kan memang ngurusin manajemen segala macam. Aku boleh kasih masukan, tapi tetap keputusan ada di suami aku dan aku nggak boleh baper kalau ide aku mungkin nggak dilakukan, ya aku nggak boleh baperan. Oke, berarti kesadaran itu perlu dibangun. Ini ranah lo, ini ranah gue gitu ya. Betul banget. Itu Tapi di penting. situ nggak meningkatkan ego malah. Lo jangan ikut campur di ranah gue gitu kan malah terjadi. Lo ngapain cawe-cawe ranah gue itu kan biasa kan, bisa begitu kan? Enggak sih, kita udah saling ngerti, saling paham. Ya ini kan sebenarnya buat tujuan bersama juga. Jadi kita walaupun beda, tapi kan tujuannya tetap satu. Visi dan misi kita udah tahu gitu loh. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya akhirnya kita jalanin ya enjoy aja gitu. Yang penting Keren, profesional. udah kayak orang menikah aja ya. Emang Kayak orang menikah kan? Kayak orang menikah gitu. Menikah, Jalanin iya, bisnis tuh bener. kayak orang menikah gitu Betul, kan. betul. Boleh beda tapi tujuannya sama, satu cuan gitu ya. Iya, Kalau betul. family tujuannya harmoni, family, betul. punya anak gitu. Iya, kadang kan orang bilang ya kalau sama pasangan tuh kita nggak cocok gitu. Sebenarnya nggak akan pernah cocok, nggak akan pernah cocok karena laki-laki dan perempuan itu beda, cara berpikirnya beda, responsnya beda. Sama kayak orang pernah denger nggak? Kayak ibaratnya sandal kanan kiri itu kan beda, Iya. tapi mereka jalan dengan satu tujuan. Wis. Itu sebenarnya beda kanan iya, kirinya, tapi keren. tujuannya satu, nyampe juga bersama gitu loh. Nah, gue pengen. Tapi kalau lu sambil lagi begini, lu kalau lihat ke audiens nih, itu lu saranin nggak kalau couplepreneur itu trust me, yes atau trust me, no gitu? Karena aku udah ngejalanin, aku saranin. Oke. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Harus ada itu, harus ada Iya. profesional, harus ada boundaries, harus kitanya juga saling ngerti, saling paham dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Tapi lu juga berdua dulu lumayan rajin ikut kelas ya. Banget kan, kamu jadi saksi iya, kan. iya. Jadi Iya, iya. kayaknya penting bukan bininya doang yang rajin ikut seminar, suaminya kagak, atau Bareng-bareng. suaminya yang itu harus bareng-bareng ya. Kita harus bareng-bareng, jadi mindset kita tuh sama gitu loh. Jangan Iya. sampai yang ini udah upgrade, yang ini pasangannya belum. Nanti nggak nyambung. Iya, Betul. benar-benar. Sel, dalam proses ini semua lu pasti ngelewatin tantangan, Sel. Khususnya pandemik. Itu gimana lu ngadepin, Sel? Karena itu lu pas bikin The Keranjang udah pertama di Bali. Di situ udah ada rajanya oleh-oleh. Yes. Lu dateng nih kayak nantangin, I'm coming gitu kan. Nah, terus udah gitu pandemi gimana tuh? Ya, itu bener-bener challenge buat aku banget gitu kan. Dan sebenarnya itu kayak plot twist, nggak nyangka gitu. Aku bikin ya bisnis yang lumayan besar di Bali, ya kan. Dengan memang udah ada pionirnya kan sebelumnya. Aku kan pendatang nih. Dan aku tuh pengen menyajikan sesuatu yang baru. Orang bilang gini, lu mau nantangin yang kayak tadi? Iya. Enggak kok, gue nggak mau nantangin. Gue pengen bawa sesuatu yang baru yang belum ada. Beda berarti ya? Beda Beda, dong, oke, beda. iya. Makanya si The Faktor Keranjang. pembeda ya. Faktor pembeda. Buat apa kalau aku bikin yang sama? Ya nggak akan menang lah. Orang Iya. itu udah pionir, udah lama Iya, gitu kan. iya. Jadi aku datang dengan membuat suatu hal yang berbeda. Makanya si The Keranjang Bali itu aku bikin gedungnya aja kan eye catching kayak keranjang raksasa. Iya. Tagline-nya aku bikin The Keranjang Bali, Bali dalam satu keranjang. Jadi Iya. aku menyajikan experience sebenarnya.
orang ke The Keranjang Bali bukan cuma sekedar beli oleh-oleh, tapi mereka dapat experience Bali dalam satu keranjang kayak gitu. Tapi ketika lagi asik-asiknya nih, lagi asik-asiknya baru buka, nggak taunya pandemi. Lockdown. Wow, bukan lagi. Bener-bener itu suruh tutup. Bener-bener suruh Lockdown, tutup. iya, Lockdown udah. Bukan cuma kita yang tutup ya, mall tutup, restoran tutup, sampai Pantai Kute pun ditutup. Nah kan kita nggak bisa ngerubah kondisi. Nah itu kan bukan cuma di Bali doang. Bukan cuma di Bali doang. Lo punya BT Trusmi Sama. Kayak juga gitu harus tutup kan? Betul. Ya tapi kan ya itu. Di saat kita dihadapi oleh situasi dan kondisi yang kita nggak bisa rubah, yang bisa kita rubah apa? Respons kita. Ya kan? Responsnya mau gimana? Kalau responsnya mau positif, ya mungkin kita bisa dapat hasil yang positif. Tapi kalau respons kita mau negatif, ya udah gitu-gitu aja. Tapi yang lu ada, sempet stres dong. Oh pastilah manusiawi. Gue mikir kayak ini mau gimana? Karena kan ya karyawan 1.300 karyawan, tuh, ya iya kan? kan? Nggak mungkin kan? Maksudnya kita mau PHK, ya kan? Bisa, ya. Terus Nggak nanti segampang itu nggak paymentnya. segampang itu. Terus nanti mulai laginya gimana? Dan aku tuh masih positive thinking waktu itu pandemi tuh cuma sebentar, nggak sampai bertahun-tahun gitu loh. Paling 2 bulan 3 bulan gitu. Iya, Jadi gitu masih kan. ada daya tahan lah ya. Nah, aku tuh masih kayak oke. Bahkan barang-barang UMKM pun itu masih ada di Keranjang, masih terdisplay dengan baik waktu itu ya. Akhirnya kita bikin program The Keranjang Bali Support UMKM dengan menjual produk UMKM itu harga modal waktu itu. Karena kita mikirnya udah yang penting jalan dulu nih. Nggak mikirin cuan gitulah gitu kan. Yang penting jalan dulu. Tapi alhamdulillah dari situ jadi akhirnya kita bisa jalan. Karyawan nggak di PHK, tapi caranya kita rolling. Jadi ada yang sebulan itu cuma masuk seminggu, cuma masuk 2 minggu. Ya memang gajinya nggak seberapa, tapi itu mereka bersyukur banget karena masih bisa kerja. Masih ada kerja, nggak masih ada totally disconnect ya. Iya kayak gitu. Terus si UMKM juga produknya nggak sampai expired kebuang-buang. Bisa kita jual walaupun dengan harga ya modal. Misalkan pakai susu tuh sekarang kan harganya sekitar 20.000. Dulu aku jual tuh 6.500. Benar-benar murni dari UMKM. Wow. Gitu. Itu sih itu lumayan banget ngebantu gitu. Terus yang BT Batik Trusmi, kita mikir orang kan nggak ada kondangan, lockdown kan nggak ada kondangan, nggak pakai batik kan. Terus WFH juga nggak pakai batik juga ke kantor gitu kan. Nah kita pikir pengrajin nih mau makan apa kalau kita nggak produksi batik terus. Tapi produksi batik terus juga buat apa? Mau ekspor nggak bisa, Nggak mau lokal nggak bisa. Iya. Tapi akhirnya waktu itu karena langka masker medis itu langka, akhirnya kita bikin gerakan masker kain batik. Dan itu disupport ya, dan itu alhamdulillah disupport sampai puluhan ribu pieces. Wow. Dan di situ pula ya kita tergerak untuk belajar jualan online. Tadinya kan kita di comfort zone, udah ada toko offline segede itu. Udah capek-capek ke Silicon Valley tetap aja nggak mudeng ya. Tetep Males aja, ya. iya bener ya. Ya pengen take action tapi biasa suka ragu-ragu gitu maju mundur kan. Tapi akhirnya the power of kepepet. Karena kita udah kepepet mau nggak mau akhirnya kita belajar lah jualan online. Si masker kain batik itu jual online. Akhirnya ya sedikit-sedikit lumayan lah kayak gitu. Coba lu ingat-ingat momen di mana lu pernah nggak ada momen yang paling lu merasa down dan apa yang lu lakuin agar lu bisa bangkit. Down itu banyak faktor, mungkin ada titik di mana lu udah capek karena semuanya jelimet, jadi rumah tangga jadi kacau, bisnis jadi kacau, kayak you just reach to a point di mana lu feel disconnected gitu. Aku pernah sih di posisi itu, jujur gitu kan. Tapi ini ya sebelum pandemi itu aku sama suami lagi semangatnya buka cabang tuh. Jadi Batik Turfi tadinya 1, aku buka cabang satu lagi, jadi ada 3. Nah yang tadi kata Sunil, aku emang sama suami senang belajar, senang ikutan workshop, seminar. Akhirnya aku kemasukan motivator yang bilang kayak gini. Kalau the real business owner itu bisa tuh bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Plek ketiplek dimasukin ya. Asli, gue pikir kayak iya gue selama ini ngurusin bisnis mulu, gue nggak pernah jalan-jalan. Bisa kali kayak gitu kan. Ya udah akhirnya gue hire orang profesional ya dari perusahaan yang lumayan udah terkenal, budgetnya lumayan besar, tapi gue pengen coba gitu kan. Bisa nggak nih gue kasih ke dia ya kan? Mendelegasikan ke dia. Bener-bener database pelanggan, database pengrajin, pokoknya produksian udah gue serahin semua ke dia. Nah gue pengen nih jalan-jalan gitu kan. Tapi ternyata zonk.
sampai akhirnya aku tuh tutup 2 toko. Oke. Jadi udah buka 3 cabang, tutup 2 toko, cuma tinggal 1 toko. Karena apa? Ternyata ini bisnis dalam bisnis, bikin lagi bisnis buat dia sendiri, dan sampai karyawan-karyawan aku direkrut sama dia, buka toko, sampai database pelanggan aku sampai bilang, Mbak Sally ini kok menawarin barang, bukan barang Mbak Sally ya, barang dia Beda. gitu kan, kayak gitu. Di situ aku jujur down banget, dan itu aku ngerasa kesalahan terbesar aku sih yang udah aku lakuin. Jadi lu merasa kayak kecewa dan kayak betrayed ya? Iya. Kayak apa kalau betrayed itu kayak apa? Kepercayaan lu kayak dimainin, Dihianati gitu loh, iya. kecewa banget. Iya. Dan aku juga ngerasa ngerasa bersalah sama diri aku. Perasaan lu berarti sama kayak rakyat Indonesia lah ya, kurang lebih ya kadang-kadang ya? Bisa aja ini. Kadang-kadang gue bilang gitu. Iya, kayak gitu. Ya udah, tapi dari situ ya aku bilang ya kita perlu belajar lah dari kejadian ini, gimana caranya kita bisa memperbaiki. Akhirnya aku dari situ ya harus mengenal orang, nggak serta-merta langsung percaya, ada proses. Nggak kayak sembarangan. Gitu. Nggak sembarangan. Oh, dia profesional, dia kerja di perusahaan gede, dia punya profilnya keren, terus langsung dipercayakan, enggak. Tetap kembali lagi harus ke personalnya. Iya, ternyata yang kita nggak pernah tahu kualitas orang tuh seperti apa. Betul. Kan. Dan memang nggak setiap orang keren belum tentu juga cocok sama setiap orang. Jadi dia cocok-cocoknya juga ada proses. Cocok-cocokan, jodoh-jodohan, ya kan. Nah, dalam proses itu pernah nggak lo melewati satu fase? Karena gue penasaran mengulik couple planner-nya lo punya life. Di mana ada saat mungkin pernah nggak ada saat Ibnu bilang udah lu urus bisnis A, gue urus bisnis B, lu jangan ikut campur. Iya, pernah. Jadi jangan di satu bisnis. Iya. Gitu. Ya sampai sekarang udah jalan nih yang bisnis properti. Jadi suami aku bener-bener fokus di properti. Aku sama sekali nggak ikut campur di properti. Dan yang The Keranjang Bali ini udah jadi kewenangan aku sekarang. Full. Suami aku nggak mau tahu. Pokoknya yang penting gue terima laporannya bagus. Lu mau marketing kayak gimana gitu, ya terserah, mau direnov kayak apa, mau ngadain event pokoknya apa. laporan biru. Iya. Itu udah sampai sekarang masih jalan kayak gitu. Cuma kalau yang BT Batik Trusmi kita masih barengan. Nah gitu. Jadi kita coba semua tuh. Coba yang masing-masing, coba yang bareng kayak gitu. Dengan begini banyak proses yang terjadi dalam hidup lo, values apa yang lo tanemin ke anak lo? Karena anak lo pasti ngerasa sometimes missing kayak mak gue sibuk, bapak gue sibuk. Nah, gimana tuh lo balancingnya? Iya, aku sih selalu nekanin ke semua ini bukan tentang quantity, tapi tentang quality. Memang jujur ya kan, kita berdua ya waktunya terbatas lah kayak gitu kan. Tapi gimana caranya dengan waktu yang terbatas itu kita bisa ada quality time kayak gitu. Aku sama suami ketemu cuma seminggu sekali. Suami aku sama anak-anak pun seminggu sekali. Wow. Iya, tapi gimana caranya itu tetap bisa jadi keluarga yang harmonis, yang saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami. Maintaining trustnya gimana tuh kalau kayak gitu? Emang maintaining trust. Iya, benar. Tapi waktu tuh nggak pernah bohong loh. Karena aku sama suami udah hampir 20 tahun kan. Hidup bersama, menjalani bisnis bareng. Tapi jadinya itu udah trustnya tuh udah mengakar. Jadi udah kayak gue percaya sama lu, ya kan, lu juga percaya sama gue. Pokoknya kalau lu salah, lu urusannya sama Tuhan. Iya, gitu kan? Iya kan. Kita kan nggak bisa jadi CCTV 24 jam. Betul. Biar Tuhan saja yang tahu. Shout out to Ibnu ya. Gitu. Oke. Nilai apa yang lu pegang teguh? Masih nyambung. Dalam ke agama, ya. Dalam ke filosofi hidup. Ya, dalam hidup, dalam bisnis, dalam agama, nilai yang paling nomor 1 adalah kepercayaan. Iya kan? Kita sama agama tentang apa? Tentang kepercayaan. Sama bisnis nomor 1 apa? Kepercayaan. Dalam hidup pun sama pasangan kalau nggak ada kepercayaan, masa bisa jalan sampai 20 tahun gitu loh. Bener. Nomor 1 tuh kepercayaan. Mau sama siapapun. Kita nih, ya kan kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, mana bisa kita engage begini. Benar. Gitu. Kepercayaan nomor 1. Kepercayaan nomor 1. Hal apa yang seru terjadi beberapa tahun terakhir ini? Mungkin inovasi baru, bisnis baru. Iya. Yang seru ya. Yang seru sebenarnya aku ada sedikit kejadian kemarin ya kan. Jadi kita tuh setiap momen Hari Batik Nasional kita tuh pengen bikin event yang sangat besar. Yang memang
akan apa ya, menjadi berkesan buat orang dan selalu ingat terus. Oh iya, Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober gitu kan. Nah. Itu tiap tahun kita bikin event yang besar. Tahun lalu eventnya gimana? Tahun lalu kita kan ke New York Fashion Week. Wish. Iya. Nah ini tunggu. Ini gue harus masuk dulu. Sebelum lu masuk ke ini, gue mau masuk. Jadi lu berhasil ngebawa batik ke New York Fashion Week. Iya. New York Fashion Week official ya. Iya, Jadi memang sama high ini brand lainnya. Ini gue penasaran. Iya. Itu kan melalui kurasi yang lumayan. Jadi kita tuh harus ada pop up store juga di New York. Dan kita harus bikin photo shoot, video Pop-up store campaign. is costly loh di sana. Lumayan. Nggak kayak di sini bro. Betul, lumayan. Cuma aku disupport sama ibu-ibu dubes yang memang belanja batik-batik. Karena kan di New York kan ya nggak ada lah batik. Jadi kita buka pop up store langsung diborong tuh batik-batiknya kita. Ya happy dong gitu kan. Sampai akhirnya koleksi aku berhasil ya kan di ajang New York Fashion Week yang official. Memang sama high brand lainnya kayak gitu. Keren. How did you feel? Perasaan Aku kamu bangga banget dan aku pengen, maksudnya ini jangan cuma berhenti sampai di sini gitu kan. Visi dan misi kita kan, aku pengen menjadi perusahaan yang go global tapi tetap mengangkat kearifan lokal gitu. Pengen go internasional lah istilahnya si batik ini. Jadi memperkenalkan nilai-nilai lokal ke global. Iya gitu. Masa Korea dengan K-popnya dia bisa, ya kan? Ya mungkin India juga dengan makanan-makanan dia bisa. Bollywoodnya jalan. Ya. Masa Indonesia dengan kebanggaan batiknya gitu kan? Masa kita nggak bisa sih? Gue abis ngomong sama lo, gue jadi terbakar nih. Gue kelahiran Madiun, gue akan bikin nasi pecel go global. Oh nih. iya Gimana dong. Caranya tuh? Iya benar. Bumbu pecelnya udah jalan ya. Setuju. Iya dong. Oke, gitu. Berarti tahun lalu New York Fashion Week. Tahun ini rencananya? Tahun ini rencananya, jadi sebenarnya ini perencanaan udah dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu PT KAI itu datang ke kita nawarin buat naming right di stasiun Cirebon. Oh, yang model kayak tuku-tuku itu. Betul. Ya? Oke. Nah, ini itu kalau kan branding ya. Ini kalau ngomong sama orang yang udah jalan-jalannya jauh langsung nyambung nih. Oh iya yang itu. Berarti kan sebenarnya naming right ini udah sesuatu hal yang lumrah gitu kan. Tapi ternyata di Cirebon itu memang belum pernah ada dan baru kali ini. Naming right ini. Nah tadinya kan stasiun Cirebon, akhirnya jadi stasiun Cirebon BT Batik Trusmi. Oke. Nah itu prosesnya udah hampir 1 tahun tuh ya kan. Tapi ini ada keseruan. Ada keseruan nih. Ada yang dar-der-dor. H-2 itu tiba-tiba aku dapat kabar bahwa di cancel kerjasama naming right ini. Di cancel sepihak. Lewat tidak ada alasan why-nya? Enggak, jadi atau ada alasan why-nya? Iya. Jadi itu lewat online ya kan, kita ditunjukin surat keputusan dari direksi bahwa pembatalan kerjasama naming right. Nah emang ini direksinya kan direksi baru. Cuma yang apply ke yang datang, jadi ada pergantian direksi. Pergantian direksi. Cuma kan kalau menurut kita ya sudah seharusnya juga kan ya menghargailah keputusan direksi yang lama, karena itu prosesnya kan udah dari Mei 2024 sampai kemarin kan berarti Oktober dong. Ya emang ya kan? Itu udah pola ya. Pola di negara kita itu pemimpin lama dan pemimpin baru nggak selalu sinkron ya. Iya, cuma kan kita yang jadi dirugikan. Iya, betul. Kita yang ditawarin, kita udah agree, udah tanda tangan ya kan. Tapi ternyata di cancel H-2 itu yang bikin kita kecewa. Tapi lu sempat bayar emang ke company KAI-nya? Enggak kan itu sebenarnya itu agreement sama suami aku gitu kan, sama suami aku. Yang menjadi kerugian apa? Yang membuat lu kayak frustrasi? Ya, undangan udah disebar. Undangan bukan cuma di Cirebon loh, undangan dari Jakarta. Jadi aku datengin KOL gitu kan udah. Wah, lu berarti bayarin tiket, hotel udah semua gitu kan. Buset. Itu kan udah harus di depan duluan tuh. Iyalah, pasti gitu kan, zaman sekarang mana mau gitu kan dibayar nanti ya kan. Terus aku udah vendor aku udah bayar semua, catering, venue ya kan. Itu udah panggungnya itu udah berdiri. H-2 29 September, acaranya 1 Oktober. Hari batiknya tanggal 2 Oktober. Udah direncanain sedemikian rupa, terus di cancel kan? Baru kemarin. Ini kan kemarin. Emang baru kemarin, masih anget-angetnya nih. Gile, muka lu masih senyum-senyum begini. Kalau gue jadi lu, muka gue udah emosi jiwa. Udah emosi ya, iya. Kan malu ya. Maksudnya itu kan yang aku bilang, kepercayaan juga nomor 1 gitu. Aku malu kayak. Jadi eventnya batal dong. Wow. Aku tanya kenapa. Habis pasti gede itu, miliaran pasti. Ya lumayan lah kayak gitu.
Lu mau Iya. bikin skala nasional. Iya, aku kan pengen setiap hari batik tuh ada sesuatu yang berkesan. Jadi event aku tuh nggak event sembarangan gitu. Aku udah planning, ya udah hampir 1 tahun kan di Berarti planningnya. dirugikan secara waktu, materi. Semuanya gitu kan, itu. Dan ya yang bikin aku kecewa adalah alasannya tuh nggak konkret gitu loh. Bukan alasan yang kuat. Mungkin misalkan nih kesalahan kita di cancel, ya udahlah kita terima lah. Berarti yang mereka pikir ini tidak sesuai karena mereka tidak tahu perbedaan antara naming right sama kok stasiun dipakai nama merek Yes, jadi swasta gitu. Ini kan stasiun pemerintah Iya, nih. betul. Kok pakai merek swasta gitu. Itu ya. jadi ada salah satu oknum ya kan yang memang berstatement di media sosial tuh kayak menyudutkan kita gitu loh. Dibilang gini, naming right itu adalah monopoli bisnis. Oh. Jadi kan kalau Dia yang nggak belajar, paham, ya. Mungkin orang itu belajarnya di kelas kursusnya siapa gua nggak tahu deh. oh tapi dia bilang saya tuh S3, saya punya ilmunya. Oh, oke. Oh gitu dong. Aku kan bingung ya, kenapa S3. Oke. si paling S3 sekarang. Aku bilang, maksudnya Bapak yang terhormat, kenapa Bapak bisa berstatement seperti itu? Dia bilang statement begini, kok bisa nama stasiun diganti sama nama perusahaan? Tidak diganti sih, ditambahin Tidak ya. diganti, Nah ditambahin. itu aja salah ya. Itu aja udah salah. Terus dia bilang gini, ini jangan-jangan PT KAI ini dilikuidasi oleh BT Batik Trusmi. Gua makin bingung saya. Kata-kata Likuidasi. Ush. Terpampang nyata di Instagram dia gitu loh. Wow, bahasanya berani emang zaman sekarang netizen yang Gitu terlalu kan. pinter ya. Iya, nggak sampai di situ. Dia bilang atau saham mayoritas PT KAI udah dibeli sama PT Batik Wah, Trusmi. itu- Kaya raya banget gue. Itu berarti ngomporin tingkat dewa itu ya. Nah, maksud aku jangan berstatement yang memprovokasi orang yang nggak tahu, akhirnya jadi kayak ikutan bodoh gitu kan. Jadi sedikit satu dua education aja lah ya, edukasi. Yang namanya naming right itu misalnya ada gedung nih, kita lagi di gedung Aksa Tower. Nah, yang punya gedung belum tentu Aksa. Tapi dia berhak pasang tulisan Aksa Tower, dia bayar tuh. Dia bayar. Itu bagian dari branding, bagian dari exposure. Dan itu menjadi income juga buat operational cost-nya pengelolaan gedung sebenarnya. Iya, itu kan Jadi simbiosis itu mutualisme. bagian dari bisnis sebenarnya. Jadi menurut saya kalau KAI secara agresif mengajak kerjasama ke perusahaan-perusahaan untuk naming rights, satu dia bisa meningkatkan brand lokal menjadi local champion di stasiun-stasiun. Betul. Tapi itu bukan berarti memiliki KAI. Jadi ya semoga teman-teman bisa, sekarang udah ada ChatGPT jadi bisa belajar lebih cepat deh. Ini statement yang cerdas sih. Jadi kayak membuka wawasan orang-orang yang tadinya nggak tahu naming right, ya akhirnya jadi tahu. Kalau aku tuh sebenarnya nggak masalah. Nih misalkan ini kan di cancel. Tapi sebenarnya harus tetap ada naming right, walaupun itu bukan BT Batik Trusmi. Terserahlah bisnis lokal apa yang harus ada di situ. Iya. Karena itu kan sebuah ajang promosi. Tapi di sini masalahnya bukan kenapa. Masalahnya di sini isunya bukan lu ditolak naming right-nya. Lu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Toko gue tetap jalan Iya, kok. cuman masalahnya semua orang udah tahu lu mau bikin acara. Nah itu dia. Ini masalahnya. Iya jadi, kan? jadi udah lu bikin gua capek secara Nah, mental, tenaga, materi. Iya, ngurusin kayak gitu kan gak gampang tuh, Iya, ya kan? Itu sih, itu kekecewaan yang sangat mendalam ya buat kita gitu kan. Apalagi alasannya tuh kayak nggak make sense kalau menurut kita kayak gitu. Ya. Semoga one day mereka punya sense. Iya, cakep. Iya, iya, iya. Apa hal yang paling sering disalahpahami orang tentang bisnis batik? Nah, bisnis batik ini kan apa ya? Esensi. Mengenai, jadi banyak orang yang bilang, ini gue pakai batik, pakai batik. Ternyata itu bukan batik. Tekstil yang bermotif batik. Nah, beda banyak nih. yang nggak tahu. Beda dong. Ini gue mau lu jelasin. Nah. Tekstil, ini kan muka Bombay muka tekstil. Iya. Benar. Tekstil yang bermotif batik. Ya, oke. Iya. Jadi batik itu adalah esensinya. Batik itu adalah dibuat dengan handmade. Oke, Iya it's kan? the art. Art gitu Yes. loh. Iya, benar-benar ada prosesnya. Proses canting, proses pewarnaan sampai akhirnya jadi batik, dari kain putih jadi batik. Itu melalui beberapa proses dan itu nggak satu orang yang ngerjain. Iya. Banyak orang. Aku bilangnya satu kain batik tuh jutaan jari gitu Oh, loh. wow.
Karena yang bikin Keren bukan banget sih. makanya ini juga alasan aku kenapa aku fokus banget di bisnis batik ini. Aku lihat opportunity-nya luar biasa, bukan cuma buat aku tapi aku bisa memberdayakan pengrajin batik Iya, kayak dan gitu kan. reseller juga Reseller dan lain sebagainya. iya gitu. Nah, tapi gempuran produk dari China yang tekstil bermotif batik itu sering disalahpahamin bahwa itu adalah batik. Kalau itu gue setuju. Kalau gempuran itu karena gue pernah ngomong dulu sama Kementerian Perdagangan. UKM ya. UMKM. Oke. Gimana caranya, kebetulan gue punya sahabat waktu itu dia menjabat jadi direktur di Smesco. Gimana kita melarang? Karena di sini kita gambar pakai tangan, difoto, di sana dijiplak. Yes. Itu kan plagiarism, betul kan? Tapi gimana kita melarang itu? Mereka bisa produksi secara mass, orang tidak tahu value dari real batik. Real batik itu yeah. batik yang bahannya gimana, dan harganya of course costly. Jauh lah harganya. Tapi orang yang pengen pakai batik, dia pengen pakai yang versi murah. Jadi kita bedain yang namanya batik as the beauty of Indonesia, sama bahan yang bermotif batik. Bermotif batik. Jadi kalau kita ngomong batik, kita harus ada terminologi baru nih untuk bisa bikin batik itu kelasnya itu eksklusif. Iya. Gitu. Makanya aku sih sama suami lagi bikin nih, ya kan, develop gimana caranya batik itu apa ya, ada teknologi khusus gitu yang bisa bikin batik bisa lebih cepat. Ini kan case-nya nih batik nih lama prosesnya, karena handmade tapi kan pakai feeling. Itu artnya itu loh, ya kan, seninya itu bisa lebih cepat. Kedua bisa lebih murah harganya. Ini kan batik tulis mahal lah, you know. Betul, gitu kan. batik tulis memang it's only for selected people ya. Batik tulis hanya memang buat orang-orang yang memang minimal satu orang kalau bisa punya satu batik tulis deh di satu rumah gitu kan. Itu aja udah bisa menghidupi. Iya, kayak gitu. Ini masih kita develop dan masih kita pikir, mudah-mudahan mungkin 2 atau 3 tahun lagi kita bisa launching. Ya kita nggak bakalan kalah sama ya bahan yang bermotif batik itu. Jadi orang tahu gitu, semangat nih. Teredukasi orang gitu. Mana yang batik beneran, mana yang memang tekstil bermotif batik. Itu penting sih. Karena batik ini kan identitas bangsa kita gitu. Iya. Bener-bener Semoga nggak diambil sama bangsa tetangga ya. Semua kan udah identitas kita aja banyak sekali yang diambil sama tetangga-tetangga. Iya gitu. Batik Trusmi dikenal dengan inovasi. Biasanya inspirasi desain baru datang dari mana? Kan gue udah bilang kan, termasuk kita waktu jalan-jalan ke US itu aku banyak dapet inspirasi kayak gitu kan. Terus kita juga banyak berkolaborasi. Jadi kita percaya gitu. Bisnis kita kalau mau maju itu bukan cuma sekedar inovasi, ya kan? Inovasi aja nggak cukup. Nah, kita gimana cara berkolaborasi dengan kalau kemarin aku kolaborasi dengan desainer, nyambung kan? Memang batik itu kan ya dari patternnya, ya kan, dari modelnya gitu. Jadi ketika aku kolaborasi dengan desainer itu langsung boom. Ternyata ada, jadi kayak batik terus punya market tertentu dong, batik. Nah, si desainer juga punya market tertentu. Akhirnya kita jadi satu. Yang tadinya nggak tahu batik Trusmi akhirnya tahu batik Trusmi. Yang tadinya nggak tahu si desainer A jadi tahu. Jadi market kita makin luas. Nah, cara-cara itu ternyata works gitu loh. Buat ngembangin batik, orang akhirnya yang tadi ya nggak suka batik, lihat akhirnya jadi suka. Itu benar-benar nambahin value ke kita kayak gitu. Iya benar. Even sampai hari ini kalau nyokap gue jalan-jalan atau pulang ke India gitu ketemu saudara-saudaranya dititip satu batik. Iya ya. Oh, walaupun di sana banyak bermotif-motif tekstil itu. Tapi batik itu is something. Jadi mereka ada some connection, kayak batik is from Indonesia, batik gitu ya. Bener-bener batik gitu. Padahal di sana juga ada desain-desain yang mirip-mirip, kurang lebih lah ya, ya, tapi tetap it's mirip. Indian, it's batik, it's Indonesia. Batik memang batik, nggak bisa di replace. Sel, kalau lu bisa ngobrol sama diri lu sendiri di usia 18 tahun, apa pesan yang akan lu sampaikan ke dia? Aku ya ngobrol sama diri aku sendiri nih. Sebenarnya aku sangat ke bersyukur. versi Sally yang 18 tahun. Iya. Aku akan berterima kasih, bersyukur Sally ya kan udah hadir di dunia ini dengan versi terbaiknya. Karena ini aku nggak pernah malu nih cerita apa adanya. Emang aku kan dari keluarga yang broken home. Aku anak pertama, punya adik, dan ibuku single parent. Struggle-nya aku dulu sekolah aja aku harus jalan kaki bolak-balik, dan pulang sekolah aku harus bantuin ibu aku jualan. Dan you are proud.
Ya aku sangat bangga dan aku Yes. nggak pernah malu cerita Yes, itu. good. Sampai di titik ini, itu pun semua berproses. Orang mungkin lihat Sally yang sekarang enak banget, masih muda, udah punya usaha gitu-gitu kan. Mereka nggak tahu cerita aku 20 tahun merintis bisnis seperti apa. Bisnis rumah tangga. Ya kan itu Iya, nggak mudah ya iya. dijalani dengan Iya. bersama-sama gitu kan. Iya. Jujur aku ya sempet kayak aku tuh kehilangan masa muda aku karena kan aku nikah di usia 17 tahun. Lulus SMA, ngambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko. Iya. Nggak mudah loh ngejalanin ini. Iya. Tapi aku bersyukur dan aku bangga bisa sampai di titik yang sekarang. Kayak Lu gitu. dulu makannya apa sih sampai sekuat itu? Oh iya, makannya Kan mental bajak kan. kali ya. Oke. Iya, iya. Apa satu prinsip hidup yang selalu Sally bawa dalam setiap keputusan besar? Setiap keputusan besar sebenarnya gini, kayak setiap keputusan pasti ada resikonya kan, ya kan. Tapi menurut aku mungkin ada rasa sakit yang nggak membuat kita mati. Tapi justru rasa sakit ini bisa jadi membuat kita jadi semakin kuat, Semakin hidup. semakin hidup. Rasa sakit apa? Rasa sakit berproses. Kita belajar, kita upgrade diri, kita berubah jadi lebih baik. Itu kan pasti rasanya nggak nyaman. Yang tadinya misalkan bangun siang pengen bangun pagi, rasanya pasti nggak nyaman. Yang tadinya enak-enakan nggak olahraga santai-santai, terus kita mau olahraga, terus yang tadinya makannya sembarangan, yang enak-enak aja yang penting, tapi kita sekarang mau ganti pola hidup jadi sehat. Itu semua tuh pasti rasanya nggak nyaman. Tapi ternyata dari rasa nggak nyaman itu bisa jadi baik buat diri kita. Makanya aku selalu menghargai semua prosesnya dan menikmati semua tahap-tahapan itu. Luar biasa. Satu pesan buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Nonton video ini. Yang takut untuk diproses sama hidup. Wih, jangan takut dong. Jadi di dalam pikiran aku sebenarnya nggak ada kata gagal, ya kan? Analoginya sama kayak kita waktu belajar naik sepeda. Nggak mungkin naik sepeda langsung lancar gitu kan. Pasti mungkin pernah jatuh itu rasanya sakit, mungkin berdarah, mungkin kita nangis. Tapi kan itu keputusan ada di diri kita. Kita mau bangkit kembali, ya kan? Belajar lagi sampai kita sukses naik sepeda dengan baik. Atau pilihannya kita nyerah deh, nggak enak sih, jatuh tuh nggak enak, sakit, malu. Ya udah, berarti kita stuck sampai di situ gitu kan. Jadi nggak ada kata gagal, yang ada tuh kita terus belajar aja gitu kan. Biar apa? Biar kita bisa mencapai, ya pasti orang punya tujuannya yang jelas apa kayak gitu kan. Aku selalu analogi kayak gini, langit kita tuh sangat tinggi gitu, kita jangan terbang terlalu rendah. Sayang, kita tuh punya potensi yang besar, ya kan. Kalau kita nggak bisa menggali potensi diri kita nggak bisa memaksimalkan potensi diri kita, ya itu kita akan cuma di situ-situ aja gitu. Padahal kita bisa terbang tinggi loh. Luar biasa, luar biasa. Wih, Thank you so much. Yang luar Sally. biasa nih, aku biasa di luar aja. Kita bagi tugas. Thank you Ya. for coming to Big Thinkers. Aku senang banget God dikasih bless you. kesempatan buat sharing. Yes. Senang kita ketemu lagi dari sekian lama. Yes, Iya, iya. betul. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan sesuatu. Ya. Jadi buat teman-teman yang di tim You yang takut berproses, dikasih solusinya udah gini Udah aja. gini aja. Ini penasaran banget nih ya. Pasti aku baca ini menemani aku nanti besok mau flight Yes. ke New York nih. Pasti Yes, baca-baca. yes, yes, Thank yes, you. yes. Seneng banget. Aku juga bawain batik loh. Itu jadi mudah-mudahan bisa kepake batiknya. Ini kayak jaket gitu. Jadi Yeah. ini tuh koleksi New York Fashion Week yang tahun kemarin yang aku bilang Hari Batik Nasional Wih, itu. koleksi dari situ? Iya, dari situ. Bukan, Gitu. gua harus tunjuk. Oh, ya. Ah. Ini penting nih. Nah, ini jadi kayak sister brandnya BT Batik Resmi. Kita ada momen. Jadi buat Namanya Momen. momen. Wah, Keren ya. Coba ya gue buka ya. Iya, jadi batiknya nggak terlalu formal ya Ini kan. cocok. Cakep, Masih. keren kan. Wih. Ini batik tulis. Jadi Sama lagi, hari ini gue lagi pakai grey Iya. lagi. jadi ini batik tulis cuma satu. Wow. Nggak ada lagi gitu, limited edition. Thank you so much. Thank you so much. Sama-sama, semoga dipakai. Yes, pasti akan dipakai. Ini lipatnya gue jadi grogi saking kerennya. Wih. Thank you loh supportnya. Aduh, aku seneng banget. See you on the next episode.